kalau orang ceramah itu kan biasanya mendapat honorarium. Ya. Nah, tapi saya kaget dari Rotary itu nggak dapat honorarium. Ya. Hmm. Ya cuma debatin aja juga batin. Saya juga nggak apa-apa. Tapi ini tradisi yang agak aneh menurut saya. Tapi saya menghormati itu. Jadi saya nggak ada masalah juga ya, Ya. biasa gitu ya. Nah, kemudian saya tetap aja dengan Pak Jaya ini meliput semua kegiatannya itu. Ya, jadi karena saya di Suara Merdeka saya meliput itu. Nah, jadi tetapi nanti di belakang hari itu baru kita tahu ternyata manfaat taruhlah uang atau finansial yang lain itu tidak begitu penting untuk perjalanan-perjalanan yang lebih jauh, yang lebih Ya. penting gitu loh. Ya. Jadi ini juga pelajaran untuk anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang YR Sadono dalam acara wawancara dengan Bapak Bambang Sadono. Dalam serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan, guru, dan politisi. Sampai pada episode ke-21. Dalam buku Bambang Sadono Pekerja Keras dari Blora yang terbit tahun 2006, halaman 330 hingga 331, ada wawancara dengan tokoh multitalenta Jaya Suprana yang antara lain petikannya sebagai berikut. Saya melihat Pak Bambang Sadono dari dua sisi. Satu sisi sebagai seorang jurnalis profesional dan sisi yang lain sebagai profesional politik. Sebagai seorang jurnalis profesional, sudah cukup lama saya mengenal Pak Bambang Sadono, yaitu tatkala dia masih menjadi reporter harian Suara Merdeka di Semarang. Tapi di mata saya dia berbeda dengan wartawan selevelnya. Dalam arti dia memiliki kekritisan dan ketajaman jurnalistik yang lebih menonjol. Di sisi lain, dia tetap memegang etika sebagai seorang jurnalis. Jadi sebenarnya berapa lama perkenalan dengan Pak Jaya Suprana ini, Pak? Iya, jadi Sudah Pak lama Pak sekali. Pak Jaya Suprana itu kan tokoh yang sangat sangat populer di Kota Semarang. Iya. Dia memimpin waktu itu jamu jago itu jamu yang eh, terkenal duluan lah di samping merek-merek yang lain. Kemudian kan menyusul ada merek-merek yang lain. Tapi Iya. jamu jago di bawah Pak Jaya Suprana itu luar biasa. Dia seorang komunikator, seorang kreator. Bahkan bisa dibilang public figure gitu ya, Pak Mas. Ya public figure karena dia aktif di mana saja. Dia ngurusi yayasan humor misalnya Bertamor. Dia ngurusin Muri, lembaga Muri. Ya. Dia ngurusi kegiatan-kegiatan sosial, Rotary dan sebagainya. Jadi Mau. orang ini memang gaya berkomunikasinya luar biasa. Jadi dia kenal apalagi dengan media, dengan pejabat, dengan politisi, dengan tokoh masyarakat Iya. itu sangat-sangat dekat. Nah, karena itu dia menjadi sumber berita yang nggak ada habis-habisnya. Jadi menurut saya seorang wartawan di Semarang pasti harus kenal dia. Ya, jadi dia sumber berita Nah, itu yang selalu menarik. pertama kali di mana, Pak, itu ketemunya Ya dengan Pak Bambang? macam-macam. Beliau itu jadi ngurusi yayasan humor, ngadakan lomba lawak gitu ya. Kemudian Rotary itu kegiatan sosial dan macam-macam. Saya belajar pertama dari Pak Jaya Suprana ini lucu. Saya diundang ceramah, ya. Ah. Ceramahnya di hotel, ya, Iya. di Hotel Patra Jasa Iya. yang menyelenggarakan Rotary. Ya. Nah, kalau orang ceramah itu kan biasanya mendapat honorarium. Iya. Nah, tapi saya kaget dari Rotary itu nggak dapat honorarium. Ya. Ya cuma debatin aja juga batin. Saya juga nggak apa-apa. Tapi ini tradisi yang agak aneh menurut saya. Tapi saya menghormati itu. Jadi saya nggak ada masalah juga ya, Iya. biasa gitu ya. Nah, kemudian saya tetap aja dengan Pak Jaya ini meliput semua kegiatannya itu.
Ya, jadi karena saya di Suara Merdeka saya meliput itu. Nah, jadi tetapi nanti di belakang hari itu baru kita tahu ternyata apa ya, manfaat taruhlah uang atau finansial yang lain itu tidak begitu penting untuk perjalanan-perjalanan yang lebih jauh, yang lebih penting gitu loh. Jadi ini juga pelajaran untuk anak-anak muda, untuk raja itu. Jadi kalau jangan mikir duit, kadang-kadang nggak dapat duit juga nggak apa-apa gitu loh. Ya, ada kutipan lagi Pak. Ya. Satu contoh, dulu pernah ada seorang pejabat terkemuka, sebut saja Mr. X, yang ditulis oleh Pak Bambang di Suara Merdeka karena kasus pertanahan. Tokoh ini cukup berkuasa karena memiliki jabatan dan uang. Sang pejabat mencoba menekan Pak Bambang Sadono agar menghentikan pemberitaan tersebut. Bahkan kabarnya sampai menyuap Pak Bambang dengan uang. Namun Pak Bambang tetap tidak bergeming dengan usaha tokoh itu. Bahkan dia meminta pejabat itu agar menyampaikan keberatannya atas berita yang ditulis sebagai hak jawab. Dengan demikian, menurut saya, dia sosok jurnalis yang dibutuhkan di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali wartawan yang menerima amplop. Dan itu yang saya kagumi dari Pak Bambang Sadono. Konsep Pak Bambang mengenai amplop untuk wartawan ini, tadi kan juga. Ya, saya juga udah pernah ceritakan soal ada amplop basa-basi ya. Kalau amplop basa-basi itu ya sudahlah diterima sebagai basa-basi, misalnya pers, habis meliput, kemudian ada sekedar itu. Tapi amplop-amplop yang seperti ini misalnya ada orang yang marah karena berita, atau orang yang pengen saya memberhentikan berita, kemudian dikasih amplop, lah inilah yang penyuapan. Ini harus hati-hati. Sejak dulu saya menjaga ini karena seandainya uang itu diterima pun itu bukan uang yang membuat kita nyaman, karena ini kan orang punya masalah ini. Ya, kalau punya masalah ini, kalau suatu saat dia terdesak, dia pasti akan cerita, oh dulu Bambang saya kasih uang tuh. Jadi saya sejak awal sudah tahu kayak begini. Jadi kembali lagi asal kayak gitu-gitu saya sering, bukan hanya ini kasusnya, sangat sering. Dulu ada senior yang mengajak saya ketemu dengan orang yang dituduh korupsi, pulang diberi amplop yang sangat besar, itu saya kembalikan, sehingga senior ini kemudian sangat sayang kemudian kepada saya. Ya. Jadi karena itu ada teman wartawan datang ke rumah mengajak orang yang punya masalah, itu. Kemudian ketika mau pulang dia ninggalin juga amplop. Saya nggak mau, saya bilang, bukan berarti saya sudah cukup duitnya, tetapi ini duit masalah. Ini nanti kalau mereka kepepet, itu pasti mereka akan ngomong bahwa dia memberi uang itu. Nah, itulah yang saya sebut filsafat amplop itu. Nah, saya juga mau cerita pengalaman dengan Pak Jaya Suprana ini. Hubungan-hubungan yang kelihatannya pragmatis itu nggak ada. Jadi misalnya kita meliput kemudian dapat uang, atau mungkin kita berceramah dapat uang, enggak. Tetapi dengan Pak Jaya saya banyak sekali pernah punya pengalaman banyak mendapat manfaat. Pertama, kalau saya punya kegiatan pasti Jamu Jago jadi sponsor. Jadi saya kan juga mengadakan lomba baca puisi atau kegiatan itu langsung Jamu Jago sponsor. Ya. Misalnya suruh pasang spanduk gitu ya. Spanduknya nggak kita pasang, tetapi kita pakai untuk background itu agak dikuyel-kuyel sedikit, tapi pokoknya yang penting logo jagonya kelihatan. Jadi malah artistik. Ya, dia bantu. Gitu. Nah, kemudian juga Pak Jaya Suprana ini kan ketua Yayasan Rumah Sakit Telogorejo. Waktu itu pernah itu. Nah, suatu saat pernah ada keluarga, saya lupa ya, apakah bapak ibu itu mbahnya raja atau mbah saya yang dirawat di Telogorejo. Nah, waktu itu saya memintakan diskon atau mungkin supaya bayarnya juga nggak terlalu mahal gitu. Itu dibantu. Jadi kita bayar cuma separuh kalau nggak salah. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan, kalau kita tidak terlalu berhitung pragmatis untuk masalah itu, malah dapatnya nanti suatu saat mungkin lebih besar pada saat pas kita butuh untuk itu biaya rumah sakit misalnya. Nah, ini masih ada satu lagi kenangan dengan Pak Jaya, mungkin Pak Jaya juga tidak tahu.
atau Pak Jaya itu seberapa jauh dia campur tangannya. Dulu kan saya mulai wartawan mencari tambahan dengan membuka agen koran, agen iklan. Itu yang namanya mencari langganan kan susah, mendapat satu, mendapat dua. Tapi saya terus kemudian punya ide, kalau orang yang sakit di Telogorjo itu setiap pagi dikasih koran, itu dia kalau semua kamar itu mau baca ngapain lagi. Makanya artinya ini langganan ini sudah gampang, artinya di drop satu tempat. Nagihnya gampang, itu kan nagih satu persatu. Ini kan nagih di satu rumah sakit kan dengan bagian keuangannya satu. Nah itu mungkin atas jasa Pak Jaya Suprana, saya dapat langganan 100 koran setiap bulan itu untuk Telogorjo. Jadi ngantarnya gampang, 100 drop itu aja di satpam. Gitu ya. Setiap bulan kita nagih itu gampang dan juga nggak mungkin susah itu besok-besok itu kan nggak mungkin. Jadi ini luar biasa. Bahkan ketika papa berhenti menjadi agen, itu langganan yang di Telogorjo itu bisa dijual. Artinya ada orang yang mau gantikan loh, itu cari langganan itu kan susah. Ya, jadi tidak diambil begitu aja, tapi dia kasih ganti rugi. Dia langsung dapat langganan 100. Nah, itulah kenangan-kenangan unik bersama Pak Jaya Suprana itu seperti itu. Iya. Ini ada kutipan lagi Pak. Iya. Waktu itu saya berpikir wartawan semacam dia pantas kalau karirnya terus melejit. Dan pikiran saya itu benar adanya. Pak Bambang akhirnya mampu berkarir di Suara Merdeka sampai akhirnya menjadi wakil pemimpin redaksi. Dan setelah dia mundur dari Suara Merdeka, malah dia dipercaya menjadi pemimpin redaksi harian Suara Karya. Itu gambaran global Pak Bambang di bidang jurnalistik. Sementara di bidang politik, dia cukup konsisten di Golkar. Sekali dia milih Golkar, dia tidak meninggalkan kapal Golkar dan tetap bertahan di sana dalam kondisi apapun. Artinya, dia tak mau pindah ke partai lain dan tetap bertahan di partai yang telah membesarkannya itu. Dengan demikian, dia pantas disebut sebagai kader yang menjalankan etika politik secara cukup profesional. Konsistensi adalah elemen seorang profesional yang sangat etis. Bagi Pak Bambang, tidak ada pikiran untuk sebentar ke kiri, lalu kanan, menyesuaikan dengan selera politik yang sedang menguat pada saat itu. Nah ini fenomena yang sering kita lihat ini Pak, baru-baru ini. Nah, ini Pak Bambang konsisten di Golkar itu emang alasannya apa? Apa benar? Jadi apa benar gara-gara emang tidak rela atau? Jadi begini, itu mungkin dampak itu tadi ya. Kemarin kan saya cerita tentang bagaimana loyalitas yang jadi budaya yang kuat di Jepang gitu ya. Mungkin terpengaruh oleh itu, tapi saya memang orang yang risih kalau kemudian karena hal-hal kecil kemudian kita meninggalkan lembaga seperti tadi saya bilang kampus Suara Merdeka seperti ini, lembaga politik yang saya di situ cukup lama ya. Itu nanti orang akan gampang menilai bahwa untuk hal-hal yang kecil saja dia lakukan itu gitu loh. Nah, ini saya tidak mau. Juga saya merasa berdosa karena politik itu kan berarti berkomunikasi. Politik itu berarti mempengaruhi. Politik itu membujuk orang untuk mendukung. Nah, orang sudah datang mendukung saya di satu partai, kemudian saya tinggalkan gitu. Lah orang itu kan enak aja, lu yang ngajak saya sudah ikut, kamu sekarang pergi gitu loh. Nah itu menjadi nggak enak. Apakah itu nggak sepadan dengan apa yang saya dapatkan kalau saya pindah? Ya, menurut saya pindah pasti kan menginginkan sesuatu yang lebih baik. Nah, tetapi saya tidak tega. Ya, hanya karena untuk kepentingan saya, karena saya nggak pengen nanti itu kan sekarang ya sudah agak lama gitu, tidak ingin bahwa di dalam sejarah yang akan mencatat mengenai saya itu nanti saya dicatat sebagai orang yang tidak konsisten. Nah, jadi walaupun situasi berubah menjadi lebih sulit, menjadi ini sebaiknya kita jangan mengajari yang muda-muda itu untuk gampang. Tapi sebenarnya kan ada perkataan dalam politik yang itu Pak, yang
there are no permanent friends, Iya, no betul. permanent, but only permanent interest. Itu kan berarti kan sesuai dengan gimana Iya. politik itu berjalan. Itu kan interestnya itu interest kecil itu interest yang ada di dirinya masing-masing atau di kelompoknya masing-masing. Tapi interest kita harus interest besar. Interest besar itu memperjuangkan kepentingan orang banyak. Ya, jadi begini, di dalam politik bisa sekarang bagus, besok nggak bagus, bisa sekarang menang, besok kalah, itu nggak apa-apa. Kalau sedang kalah juga nggak apa-apa. Yang penting juga kita jaga supaya yang menang itu tetap interest besar yang diperjuangkan, yaitu kepentingan orang banyak itu yang diperjuangkan. Kan nggak apa-apa juga, misalnya bukan saya yang melakukan, tapi ada orang yang lain melakukan. Nah, kalau orang lain ini tidak melakukan, baru dia kita kritik. Itu. Jadi menurut saya etikanya semacam itu. Maka ketika ada kemelut misalnya di Partai Golkar, saya tetap aja berada di situ. Bahkan saya mengatakan bahwa Anda boleh tidak suka kepada pemimpin partai. Misalnya pemimpin Partai Golkar, Anda boleh nggak suka, ya. Tetapi Anda tidak boleh nggak setia kepada partai. Karena partai nggak pernah salah. Yang salah adalah orangnya itu. Nah, orangnya diganti, nggak apa-apa. Ya. Tetapi lembaganya ini harus tetap kita jaga. Nah, inilah yang menurut saya ya harus dipegang, sebagai supaya jelas. Karena ketika kita berpartai itu kan sebenarnya teorinya supaya orang mengelompok ke satu cita-cita, ke satu ide. Ya, jadi jelas. Ini misalnya idenya merah, ini idenya putih, ini idenya hijau. Saya senang yang merah, ya sudah itu. Nah, perkara ini menang atau kalah itu kan pertarungan gagasan. Tapi kalau merah kemudian jadi hijau begitu gampang, gitu ya. Itu kan kalau gitu idemu nggak pernah jelas dong dulu. Gitu. Nah itulah yang saya agak sulit berpolitik yang seperti itu. Ya, mungkin agak kuno juga, tapi ya memang itulah itu. Tapi memang sepertinya memang sekarang seperti itu ya Pak, kayak dilihat-lihat kayak bukan orangnya yang di dalam partai, tapi partainya yang kayak ini berarti orang ini Golkar berarti ini, PDI berarti ini gitu Pak. Itu yang menyebabkan sekarang mungkin ya partai itu nggak begitu jelas pembedaannya. Hampir saya masuk partai, bahkan orang akan mengatakan saya dari partai apa saja nggak apa-apa gitu, asal saya dicalonkan gitu. Nah, kalau kayak gitu, nah ini kayak kendaraan aja bisa pindah-pindah seenaknya. Ini kan ideologi itu harus jelas ini mau ngapain gitu ya. Nah ini ada kutipan lain ya Pak. Sampai sekarang Pak Bambang adalah seorang yang saya hargai sekaligus juga hormati. Saya sering bertemu dengan dia dalam berbagai acara seminar dan diskusi. Meskipun kadang ada visi dan misi yang berbeda di antara kami, toh kami tidak pernah berkonflik. Soal pendapat itu memang tidak harus selalu sama. Dan kalau toh ada perbedaan pendapat, juga tidak mengharuskan kami untuk saling membenci. Di luar soal dirinya sebagai politikus atau jurnalis, saya melihat Pak Bambang Sadono itu punya bakat sebagai seorang ensiklopedis. Itu menurut pengamatan saya. Dia pernah merintis ke arah itu dengan menerbitkan buku Apa dan Siapa Orang Jawa Tengah. Lalu disusul dengan penerbitan sejenis untuk daerah lainnya. Kalau dalam penerbitan buku itu dia mengharapkan para narasumber memasang iklan, itu saya anggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Apa sebenarnya konsep Pak Bambang dalam menerbitkan buku-buku ini? Ya, jadi sebenarnya itu yang membuat saya bahwa jurnalistik itu pada intinya itu adalah kisah para tokoh. Coba nanti dipelajari itu. Jurnalistik itu adalah kisah orang-orang yang istimewa. Kalau tidak istimewa dia nggak layak untuk diberitakan. Walaupun sekarang ada antipoda ya, ada kutub lain dengan media yang baru ini, media YouTube ini semua bisa. Jadi, tetapi saya tetap melihat kalau nggak istimewa itu nggak bisa. Jadi artinya saya sampai menyimpulkan bahwa jurnalistik itu hakikatnya adalah jurnalistik tokoh, kisah tentang tokoh-tokoh. Nah, maka saya selalu bentuknya apapun komunikasinya, medianya, misalnya mula-mula dimuat di koran, ya, atau dimuat di media
penyiaran misalnya, atau bahkan sekarang melalui YouTube seperti ini. Iya. Pada hakikatnya nanti akan muncul tokoh-tokoh yang dibutuhkan. Nah, saya tidak tahu ke depan ini misalnya masih dibutuhkan buku apa enggak, tapi pada waktu dulu itu setelah koran itu dibutuhkan orang-orang yang hebat-hebat ini kita catat jadi satu, sehingga kalau orang mau membaca itu referensinya jelas. Nah, itu selalu saya itu tokoh-tokoh itu yang saya kumpulkan. Nah, jadi saya sampai sekarang tetap masih yakin jurnalistik itu jurnalistik tokoh. Misalnya kita wawancara di video pun, kita pasti mencari tokoh yang paling istimewa, ya, yang paling mengetahui persoalan, paling profesional, paling dipercaya orang, pokoknya serba paling itulah yang menjadi narasumber. Itu ciri jurnalistik. Nah, itu yang Pak Jaya mencatatnya bahwa itu ensiklopedis, artinya ensiklopedi itu kan juga kisah yang penting-penting kan yang dicatat di situ. Siapa saja yang atau apa saja yang dianggap penting. Nah, ini sebenarnya ini yang saya lakukan. Nah, banyak orang yang dulu juga saya sampaikan perkara iklan. Ada yang mengatakan boleh atau tidak boleh. Bagi saya pedomannya cuma satu. Karena saya belajar hukum, kalau itu nggak melanggar undang-undang, ya apa salahnya? Ini soal suka atau tidak suka. Kalau kamu suka ya silakan, nggak suka juga kan nggak ada yang nyuruh kan. Iya. Ya, jadi ini yang sekarang peluang-peluang itu. Jadi siapa yang pintar, sekarang kita lihat misalnya di YouTube ini kan juga begitu. Siapa yang pintar cari iklan, ya dia akan mendapat hasil yang besar. Ya pinter-pinternya sendiri kan gitu. Mungkin yang dipermasalahkan itu maksudnya seperti kayak gimana kita tuh memonetisasi apa yang awalnya berawal dari niat baik gitu. Berarti ada orang yang meninggal atau mungkin dari buku tadi. Iya. Nah, mungkin itu yang dipermasalahkan, Pak. Gimana kita memonetisasi ucapan orang-orang seperti itu, Pak. Ya, yang penting kan ukurannya itu diperlukan apa enggak. Kalau sepanjang publik itu diperlukan, ya. Jadi misalnya publik itu mau membaca buku, ya silahkan gitu. Atau kita balik, karena buku-buku ini sudah banyak sponsornya, berarti kita tidak terlalu mengharapkan buku itu dari penjualan. Jadi buku bisa kita bagi, atau harganya bisa kita murahkan. Nah, itu juga bisa. Itu hanya game pemasaran saya kira. Itulah pembicaraan pada episode ini mengenai Pak Jaya Suprana dan juga Pak Bambang tentunya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak mengenai Pak Jaya Suprana? Pak Jaya Suprana ini termasuk orang yang saya kagumi ya. Jadi dan yang hebat itu adalah orang-orang yang sangat kreatif, yang tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Kapanpun gitu ya, dan belum masih menulis terus sampai sekarang. Iya. Mengamati terus berarti gitu ya Pak? Iya. Jadi saya sudah melihat beberapa tokoh. Saya sudah mulai menyiapkan tokoh inspirasi Indonesia. Ini saya sudah wawancara. Orang pertama yang saya wawancara adalah Profesor Haryono Suyono. Usianya 82 tahun, tapi masih aktif setiap hari. Nah, ini nanti mungkin tokoh-tokoh sejenis Pak Jaya Suprana ini akan saya masukkan ke situ. Iya. Ya ditunggu itu tadi inspirasi Indonesia ya Pak. Inspirasi Indonesia. Iya. Jadi ditunggu juga episode-episode selanjutnya wawancara dengan Pak Bambang Sadono. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Bangsa TV. Dan terima kasih. Dan saya nambah sedikit ya. Ada. Tolong dikomentari bagaimana penampilan Raja. Ditunggu aja ya. Terima kasih.